Mengapa Tuhan tidak selalu menyelamatkan orang benar? Ini adalah sebuah pertanyaan yang menggoncang iman. Saudara, ini adalah salah satu pertanyaan yang paling jujur juga, paling berat, dan paling sering muncul dalam hati orang percaya. Jika Tuhan itu adil dan baik, mengapa orang benar justru menderita? Lalu mengapa orang yang hidup takut akan Tuhan bisa sakit, bisa gagal, bisa ditindas, bahkan bisa mati? Pertanyaan ini bukan tanda iman lemah. Pertanyaan ini justru muncul dari iman yang berpikir. Alkitab tidak menutupi realita ini. Sebaliknya, Alkitab menjawabnya dengan jujur, keras, dan penuh makna kekal. Mari kita bahas. Yang pertama, orang benar tidak dijanjikan bebas dari masalah. Catat, banyak orang tanpa sadar membangun iman yang keliru. Ya, kalau hidup benar, Tuhan pasti melindungi dari penderitaan. Padahal Alkitab berkata sebaliknya. Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara, Yesus tidak berkata, kamu mungkin menderita. Tapi Yesus berkata, kamu akan menderita. Jadi sesuatu yang bukan mungkin terjadi, tapi sudah pasti akan terjadi. Jadi Alkitab ada berikan contoh seperti apa yang terjadi sama Ayub. Di Ayub 1 ayat 1 dikatakan ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi Ayub adalah orang yang benar, orang yang saleh pada zaman itu. Namun kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan kesehatan, dan sebagainya. Yeremia, nabi Tuhan, tapi dipenjara, ditolak, dan dianggap pengkhianat. Paulus, rasul pilihan Tuhan, tapi dipukuli, karam kapal, dipenjara, dan akhirnya mati martir. Nah, kesimpulan ini adalah kebenaran tidak menghapus penderitaan. Kebenaran memberi makna di dalam penderitaan. Yang kedua, Tuhan tidak selalu menyelamatkan secara fisik, tapi Tuhan selalu menyelamatkan secara kekal. Inilah perbedaan sudut pandang antara manusia dan Tuhan. Manusia berpikir selamat sama dengan lolos dari masalah. Tapi Tuhan berpikir selamat sama dengan tujuan kekal tercapai. Matius 10:28 berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Contoh dalam Alkitab, Stefanus. Di Kisah Para Rasul 7, ia orang benar, penuh Roh Kudus, tapi dirajam sampai mati. Namun Alkitab mencatat juga bahwa langit terbuka dan Yesus berdiri menyambutnya. Stefanus tidak diselamatkan dari kematian, tapi diselamatkan menuju kemuliaannya Tuhan. Amin. Tuhan tidak selalu menyelamatkan dari api, tapi Tuhan selalu menyelamatkan melalui api. Yang ketiga, ada kesaksian yang lebih besar daripada keajaiban. Seringkali kita berdoa, Tuhan, lepaskan aku supaya Engkau dimuliakan. Namun Tuhan katakan begini, tetaplah setia supaya nama Tuhan dimuliakan. Jadi artinya Tuhan tidak melepaskan kita dengan cepat dari masalah. Tapi Tuhan menyertai kita dalam masalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Di Ibrani 11 ayat 35-39 tertulis demikian. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan sisaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, Bapak Ibu semua perhatikan. Di Ibrani 11 ayat 35-39 yang barusan kita baca, jelas dikatakan bahwa ada orang-orang yang disiksa, bahkan mati dibunuh. Dunia tidak layak bagi mereka. Perhatikan, mereka tidak dilepaskan, mereka tidak disembuhkan, bahkan mereka tidak diselamatkan secara jasmani. Namun Alkitab menyebut mereka bahwa dunia ini tidak layak bagi mereka. Jadi ada iman yang memuliakan Tuhan lewat mujizat. Tapi ada juga iman yang memuliakan Tuhan lewat kesetiaan sampai akhir. Amin. Yang keempat, jika Tuhan selalu menyelamatkan orang benar, dunia tidak akan pernah belajar arti iman. Bayangkan jika semua orang benar selalu kaya.
tidak pernah sakit, tidak pernah mati tragis, maka iman akan berubah menjadi percaya Tuhan demi kenyamanan. Padahal imannya sejati adalah percaya Tuhan sekalipun tidak nyaman. Jadi iman kita bisa bertumbuh. Dan Daniel 3:17-18 tertulis, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Inilah puncak iman. Tuhan sanggup, tapi seandainya tidak, aku tetap setia. Inilah iman yang sejati. Yang kelima, Yesus sendiri adalah orang yang paling benar yang tidak diselamatkan dari salib. Ini poin paling penting. Jika ada satu orang benar yang seharusnya diselamatkan, itu pasti adalah Yesus. Namun apa yang terjadi? Yesus difitnah, disiksa, dihina, bahkan disalibkan. Di Yesaya 5:35 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus tidak diselamatkan dari salib supaya kita diselamatkan oleh salib. Jadi jika Tuhan tidak menyelamatkan anaknya sendiri dari penderitaan, mengapa kita berpikir hidup benar menjamin hidup nyaman? Contoh umum dalam kehidupan nyata. Pendeta setia yang meninggal karena sakit bisa terjadi. Orang Kristen jujur yang di PHK pernah juga terjadi. Keluarga takut Tuhan yang kehilangan anak ada juga. Apakah Tuhan gagal? Tidak. Tuhan sama sekali tidak gagal. Seringkali kita melihat dari waktu yang pendek. Padahal Tuhan bekerja dalam rencana yang panjang. Kita fokus pada hidup sekarang. Padahal Tuhan fokus pada hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu semua, sebagai penutup, Tuhan tidak selalu menyelamatkan orang benar dari penderitaan. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang benar di dalam penderitaan. Tuhan pasti menyertai. Di Mazmur 34:20 dikatakan, kebalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Amin. So, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa luka. Tuhan menjanjikan kehadirannya di tengah luka. Dan pada akhirnya, keselamatan terbesar bukanlah hidup panjang di dunia, melainkan hidup kekal bersama Kristus selama-lamanya. Coba kita refleksi sedikit sebelum mengakhiri daripada hari ini pesan Tuhan yang disampaikan. Apakah iman kita hanya kuat saat Tuhan menolong? Ataukah tetap setia pada saat pertolongan tidak datang sekalipun? Karena iman sejati akan berkata, sekalipun dia tidak menyelamatkanku, aku tetap percaya kepadanya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.